Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ibu Denok di Ilmu Teknologi Pangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengantar ilmu teknologi pangan supaya saudara-saudara mahasiswa semua ada gambaran tentang apa itu ilmu teknologi pangan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa kita harus tahu visi dari Prodi D3 Gizi, yaitu menjadi program diploma 3 gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan ilmu teknologi pangan. Sebenarnya apa sih perbedaan dari ilmu pangan dengan ilmu teknologi pangan? Dari namanya pun hampir mirip. Jadi kalau ilmu pangan yang sudah kalian pelajari di semester 1 merupakan disiplin ilmu yang menerapkan dasar-dasar biologi, kimia, fisika, dan teknik dalam mempelajari sifat-sifat, penyebab kerusakan, dan prinsip dalam pengolahan bahan pangan. Sedangkan teknologi pangan merupakan aplikasi dari penerapan ilmu pangan, mulai dari pasca panen hingga menjadi hidangan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pengembangan, penanganan, pengolahan, pengawetan, hingga pemasaran bahan pangan dengan tidak mengabaikan penilaian mutu, nilai gizi, dan kesehatan masyarakat guna menunjang kesejahteraannya. Nah, dari sini kira-kira bisa kita simpulkan bahwa ilmu teknologi pangan itu apa? Nah, ilmu teknologi pangan adalah disiplin ilmu yang menerapkan teknologi tentang pengolahan bahan pangan mulai pasca panen hingga menjadi hidangan untuk memperoleh manfaat dan meningkatkan nilai gunanya. Dalam ilmu teknologi pangan, nanti kita juga akan belajar tentang ilmu pasca panen. Jadi, kalau di ilmu pangan kita belajar tentang karakteristik mulai dari sayuran, buah-buahan, mutu-mutu dari berbagai bahan pangan. Nah, kalau di teknologi pangan, kita nanti belajar dari mulai penanganan pasca panennya. Mulai bagaimanakah cara mensortasinya, bagaimanakah cara untuk gradingnya. Kemudian di teknologi pangan ini, selain kita belajar mulai dari proses pasca panennya, treatmentnya seperti apa, nah kita nanti juga belajar untuk mengolahnya. Jadi misal wortel, kalau pasca panennya wortel cuma disimpan saja, tidak dijadikan apa-apa. Nah, nanti wortel ini kita olah menjadi apa, atau mungkin dari bahan baku misalnya tepung-tepungan yang bernilai ekonomisnya kurang. Nah, kita olah menjadi bahan pangan yang lebih bernilai gizi tinggi dan juga bernilai ekonomis lebih tinggi. Itulah fungsinya kita belajar ilmu teknologi pangan. Kemudian nanti kita juga belajar bagaimana cara mengemas. Jadi, bahan kemas apa sih yang diperbolehkan atau food grade untuk makanan? Pengemasan yang seperti apa sih yang kira-kira dibutuhkan untuk bahan pangan hewani, nabati, atau yang beku, panas. Nah, pasti pengemasannya pun nanti akan berbeda-beda. Nanti akan kita pelajari di ilmu teknologi pangan. Kemudian kita juga akan belajar penyimpanan. Jadi teknologi pangan itu di ilmu ini nanti kita juga belajar, oh bagaimana sih supaya bahan pangan yang telah saya panen ini bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Dengan caranya dengan apa? Dengan mengolahnya dan mengawetkannya. Nanti kita belajar mengawetkan dengan suhu tinggi, dengan suhu rendah, dengan fermentasi,
dengan penggorengan dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya teknologi pangan ini akan menghasilkan suatu produk-produk jadi atau bahkan bisa dalam bentuk produk setengah jadi. Penanganan pasca panen yang saya jelaskan di slide sebelumnya, ini biasanya tentu melibatkan suatu teknologi yang bisa sederhana, seperti contohnya misalnya di daerah pedesaan, bisa diadaptasi misalnya menggunakan pengeringan dengan menggunakan sinar matahari. Itu biasanya kalau petani nanam padi kemudian dikeringkan supaya lebih awet, atau misalnya tomat kalau terlalu banyak dikeringkan juga sehingga menjadi berkurang kadar airnya. Kemudian cabai juga nanti bisa dikeringkan, itu merupakan salah satu contoh dari penanganan pasca panen. Kemudian penanganan pasca panen ini juga bisa menggunakan teknologi canggih yang biasanya ada di pabrik-pabrik. Nah, fungsi dari penanganan pasca panen sendiri adalah untuk menurunkan tingkat kerusakan yang sekaligus menaikkan nilai tambah atau value dari komoditas produk atau komoditas bahan pangan yang kita panen. Nah, biasanya bahan pertanian yang segar seperti jamur, asparagus, dan beberapa jenis buah dan sayur itu biasanya tahan beberapa hari saja. Sedangkan misalnya kita lakukan menggunakan teknologi pasca panen, maka daya simpannya akan naik beberapa bulan. Nah, dari konsep kasus yang saya jelaskan tadi, maka teknologi pangan ini sangat bermanfaat dalam industri pangan yang terus berkembang saat ini. Nah, beberapa manfaat teknologi pangan yang pertama yaitu memperpanjang waktu serta jumlah tersedianya bahan pangan. Jadi ketika panennya melimpah, harganya turun, kita bisa simpan. Jadi ketika tidak waktunya panen, maka komoditi itu masih bisa kita nikmati. Yang kedua, dengan cara mempermudah penyimpanan serta distribusinya. Bayangkan apabila kita mendistribusikan misalnya sayur-sayuran basah, misalnya 1 kuintal membutuhkan 1 truk besar. Tapi bila sayur itu telah kita keringkan, maka tentu akan memerlukan tempat yang lebih sedikit. Kemudian menaikkan nilai tambah ekonomis yang biasanya berupa keuntungan atau profit. Sehingga apa? Menaikkan nilai tambah sosial. Dengan cara apa? Menciptakan ketersediaan lowongan kerja yang lebih banyak. Kemudian yang keempat yaitu memperoleh produk hasil pertanian yang lebih menarik. Misalnya apa? Dari kenampakannya lebih indah, cita rasanya juga lebih enak. Bayangkan kita makan labu dikukus pasti tidak enak, tapi kalau labu dibikin donat, dibikin pancake, atau dibikin tepung, maka rasanya pun juga akan lebih enak dan kita bisa variasikan. Kemudian yang kelima yaitu tersedianya bahan limbah hasil pertanian yang mungkin masih bisa digunakan untuk memproduksi bahan lainnya. Misalnya ampas tebu. Ampas tebu ini bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kertas, hardboard. Misalnya juga ada kulit pisang dan jeruk, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pektin. Sumber pektin ini nanti pektin itu dimanfaatkan untuk pembuatan jeli buah yang nanti akan kita praktekkan juga di subbagian mata kuliah penggulaan. Kemudian yang keenam, manfaat dari teknologi pangan adalah mendorong bertambahnya industri non-pertanian yang menunjang industri pertanian. Misalnya apa? Industri kimia, jadi bahan-bahan pengawet pangan, kemudian gelas, misalnya gelas jar untuk tempat selai dari proses teknologi buah-buahan,
Kemudian bahan pengepak yaitu bahan pengemasan, karena kalau bahan makannya segar tidak berbahan pengemas, tapi kalau sudah diawetkan misalnya di makanan kaleng, maka tentu perlu bahan pengemas. Lanjut ke klasifikasi bahan pangan. Nah, semua bahan pangan dalam keadaan yang alami ini akan mengalami kerusakan atau pembusukan. Nah, makanan ini berbeda-beda dalam hal kualitasnya. Ada yang tahan lama, ada yang terbatas pada waktu tertentu saja. Nah, berdasarkan mudahnya terjadi kerusakan, makanan ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu makanan yang tidak mudah rusak atau non-perishable food. Jenis makanan ini dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama pada suhu kamar, seperti beras dan kacang-kacangan yang telah kering. Kemudian, makanan yang agak mudah rusak, yaitu atau semi-perishable food, merupakan makanan yang dapat disimpan pada jangka waktu terbatas. Contohnya adalah bawang bombay dan umbi-umbian. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang sangat mudah rusak atau kita sebut dengan perishable food, merupakan makanan yang cepat rusak bila disimpan dalam waktu yang lama tanpa perlakuan penanganan atau pengawetan. Contohnya seperti daging, ikan, susu, buah-buahan yang sudah matang, dan sayur-sayuran. Nah, masa simpan berbagai makanan ini juga digolongkan berdasarkan dari kandungan atau kadar airnya. Jadi rata-rata makanan yang perishable food ini dia memiliki kandungan air atau kadar airnya yang lebih tinggi. Semakin tinggi jumlah kandungan air dalam makanan, maka akan semakin cepat makanan tersebut rusak, karena air merupakan media pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme. Nanti akan dijelaskan di mata kuliah mikrobiologi pangan untuk detailnya. Sebaliknya, makanan rendah kandungan airnya ini makin lama masa simpannya pada kondisi yang di suhu ruang atau normal. Kemudian, tetapi makanan yang kadar airnya rendah ini bila disimpan dalam keadaan basah ataupun lembab, maka bahan pangan itu pun juga akan segera berubah dan menjadi rusak. Itulah kenapa kita di semester 1 belajar ilmu pangan di bagian penyimpanan bahan pangan, mulai dari penyimpanan bahan pangan yang basah maupun bahan pangan yang kering. Karena meskipun kadar airnya relatif rendah, namun bila kita salah penyimpanannya, maka bahan makanan tersebut juga akan cepat rusak. Nah, kita masuk ke pengolahan pangan dan pengawetan pangan. Apa sih perbedaannya antara pangan yang diolah dan pangan yang diawetkan? Jadi untuk pengolahan pangan merupakan kumpulan metode dan teknik untuk mengubah bahan makanan yang mentah menjadi bahan makanan dalam bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri. Nah, sedangkan untuk pengawetan pangan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan ini memiliki daya simpan yang lebih lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimiawi makanan. Jadi, pengolahan pangan itu belum tentu bisa mengawetkan pangan. Kemudian, untuk pengawetan pangan bisa juga dilalui dengan pengolahan pangan. Jadi, itu bedanya pengolahan pangan dan pengawetan pangan. Secara umum, ada 3 tujuan dari pengolahan pangan. Yang pertama adalah meningkatkan daya guna bahan makanan atau umur simpannya. Makanan yang mentah dan makanan yang diolah pasti akan berbeda umur simpannya. Bila kita menaruh ayam mentah di luar, mungkin hanya bertahan sekitar 5-6 jam di suhu ruang. Tapi kalau ayam tersebut telah kita olah menjadi ayam goreng, maka tentu daya simpannya akan lebih tinggi.
lebih lama. Kemudian yang kedua, tujuan dari pengolahan pangan adalah mengembangkan produk baru dan meningkatkan nilai gizinya. Kita sudah belajar di kimia pangan, jadi proses dinaturasi protein. Contohnya memanaskan protein itu akan meningkatkan nilai gizi suatu bahan pangan. Yang ketiga tentu saja meningkatkan nilai ekonomisnya. Bila kita menjual tempe mentah dan tempe goreng pasti lebih mahal yang tempe yang digoreng atau stik tempe. Kemudian tujuan pengawetan pangan. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya kerusakan dari bahan makanan. Kemudian yang kedua, mempertahankan mutu dari bahan pangan tersebut. Kemudian yang ketiga, memperpanjang umur simpan, tapi umur simpan dari bahan yang diolah dan bahan yang diawetkan tentu lebih tinggi bahan yang diawetkan. Kemudian yang keempat, menghindari terjadinya keracunan makanan atau food intoxication. Kemudian yang kelima, mempermudah penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan. Pada dasarnya, pengolahan pangan ini hampir sama dengan tujuan pengawetan pangan, yaitu untuk memperpanjang umur simpan suatu produk. Namun, proses pengolahan apa yang akan dilakukan ini tergantung juga oleh berapa lama umur simpan produk yang akan kita inginkan dan berapa banyak perubahan mutu produk yang dapat diterima. Nah, berdasarkan target waktu pengawetan ini, maka pengawetan pangan ini ada yang bersifat jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Nah, kalau yang jangka pendek ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya menggunakan suhu rendah, menggunakan aseptis, kemudian mengeluarkan air pada bahan, kemudian bisa perlakuan panas. Itu merupakan contoh-contoh penanganan dengan pengawetan pangan dengan jangka pendek. Pada dasarnya ada 6 prinsip dasar dari pengolahan pangan untuk mengawetkan suatu pangan. Jadi yang keenam prinsip itu yang pertama adalah dengan cara pengurangan air. Dengan teknologi apa? Bisa dengan pengeringan, menggunakan dehidrasi, dan pengentalan suatu produk. Kemudian yang kedua, perlakuan suhu tinggi atau panas. Dengan cara apa? Dengan cara blanching. Bisa juga dengan cara pasteurisasi dan sterilisasi. Apa itu blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi? Sepertinya sudah nanti akan dijelaskan saat subbagian suhu tinggi. Kemudian perlakuan suhu rendah. Dengan cara apa? Menurunkan suhu dari bahan makanan, yaitu dengan cara mendinginkan dan membekukan bahan makanan tersebut. Kemudian pengendalian makanan. Dengan cara apa? Misalnya menambahkan zat aditif asam. Misalnya ditambahkan asam sitrat misalnya untuk selai, itu juga meningkatkan daya simpan. Atau bisa juga dengan mengubahnya menjadi produk asam, contohnya proses fermentasi. Singkong kukus tentu akan lebih rentan untuk rusak dibandingkan dengan singkong yang telah kita fermentasi menjadi tape. Sama dengan susu masa simpannya lebih rendah. Tapi kalau kita ubah menjadi yogurt, maka daya simpannya akan lebih tinggi, akan lebih lama. Kemudian yang kelima, ditambahkan berbagai macam zat kimia aditif. Misalnya ada bahan pengawet, natrium benzoat, itu juga meningkatkan keawetan suatu bahan pangan. Kemudian yang keenam adalah menggunakan iradiasi. Iradiasi ini biasanya menggunakan sinar ultraviolet atau sinar-sinar UV untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada pada bahan pangan.
Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dari bahan pangan. Bila ditinjau dari penyebabnya, kerusakan bahan pangan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, fisik, biologis, dan kimia. Yang pertama yaitu kerusakan mikrobiologis. Biasanya berasal dari mikroba seperti kapang, bakteri, dan kamir yang merupakan mikroba perusak terhadap bahan pangan. Bagaimanakah cara merusaknya? Dengan cara menghidrolisa atau menghidrolisis atau mendegradasi karbohidrat, protein menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Misalnya, karbohidrat dalam bahan pangan ini akan dirubah menjadi gula sederhana. Kemudian, protein nanti juga akan dipecah menjadi senyawa peptida yang lebih sederhana, sehingga kalau bahan berprotein rusak pasti dia akan bau gas amoniak. Kemudian lemak akan dirubah oleh mikroorganisme menjadi gliserol dan juga asam-asam lemak. Makanya kalau bahan makanan tinggi lemak seperti misalnya mentega dan bahan sebagainya atau minyak itu biasanya akan berubah menjadi tengik. Nah, kerusakan karena mikrobiologis ini bisa terjadi pada bahan makanan mentah, bahan pangan setengah jadi, dan pangan hasil olahan. Makanan dalam kaleng atau botol dapat rusak dan bisa memproduksi racun. Contohnya adalah bakteri Clostridium botulinum. Kemudian, bahan-bahan yang rusak ini akan menjadi kontaminasi bagi bahan-bahan yang masih sehat atau segar. Kemudian ada juga misalnya kerusakan roti akibat pertumbuhan kapang. Mungkin awalnya kapangnya hanya ada di roti yang pertama, tapi kalau tidak kita pisahkan, maka satu bungkus roti itu lama-kelamaan akan muncul kapang semua. Yang kedua adalah kerusakan mekanis. Kerusakan ini biasanya disebabkan karena adanya benturan secara mekanis. Misalnya benturan antara bahan yang dibawa dengan alat untuk membawa bahan tersebut. Paling sering contohnya adalah buah dan sayur yang tidak tepat penanganan buah dan sayur yang tidak tepat itu menyebabkan kerusakan mekanis. Misalkan contoh lainnya yaitu misalnya buah yang kita panen dengan alat, misalnya mangga, durian, kita panen dengan bambu, maka bisa jadi dia memar karena dia jatuh ke tanah. Kemudian ada lagi misalnya umbi-umbian, dia cacat karena tersobek atau terpotong saat kita cangkul ketika proses pemanenan. Yang paling sering yang kita lihat adalah telur yang rusak akibat benturan saat proses transportasi. Ini juga masuk kerusakan yang mekanis. Yang ketiga yaitu kerusakan fisik dan kimiawi. Kerusakan fisik ini disebabkan karena perlakuan fisik. Misalnya dalam pengeringan terjadi namanya case hardening, yaitu luarnya sudah kering tapi dalamnya masih basah. Kemudian bisa juga terjadi yang namanya chilling injuries. Chilling injuries ini biasanya disebabkan karena toksin yang terdapat dalam jaringan hidup. Dalam keadaan normal, toksin ini bisa dinetralkan oleh senyawa lain. Tapi ketika proses pendinginan cepat, maka produksi toksin ini akan bertambah cepat. Sedangkan proses detoksifikasi oleh bahan itu menurun. Sehingga akibatnya apa? Sel-sel akan keracunan, mati, dan kemudian membusuk. Nah, si freezing injuries ini disebabkan karena air yang terdapat di antara sel-sel jaringan pada suhu pembekuan
menjadi kristal es makin lama menjadi makin besar dengan cara apa? Menyerap air di dalam sel-sel di sekitarnya, sehingga akibatnya sel-sel menjadi kering, enzim akan kehilangan fungsinya, kemudian metabolisme terhenti dan sel-sel ini akan mati dan membusuk. Nah, penyimpanan di dalam gudang yang lembab ini menyebabkan AW atau water activity dari bahan meningkat, sehingga memberikan peluang terjadinya kerusakan mikrobiologis pada bahan pangan. Penggunaan suhu yang terlalu tinggi saat kita menyimpan atau saat kita memproses suatu bahan pangan itu juga akan merusak kandungan vitaminnya, yang kita sebut dengan thermal degradation. Kemudian bisa juga dengan adanya namanya proses browning atau reaksi browning. Ada browning enzimatis dan non-enzimatis. Yang contoh yang paling gampang untuk browning non-enzimatis adalah warna yang tidak diinginkan. Contohnya kegosongan. Keempat yaitu kerusakan biologis, merupakan kerusakan yang disebabkan karena fisiologis serangga dan binatang pengerat atau rodensia. Contohnya yaitu tikus. Kerusakan si fisiologis ini bisa meliputi kerusakan karena reaksi metabolisme dalam bahan pangan tersebut atau oleh si enzim-enzim yang secara alami ada dalam bahan pangan tersebut, yang akhirnya ada proses namanya autolisis yang berakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Ini sudah dijelaskan di mata kuliah ilmu pangan, yaitu proses autolisis pada bahan-bahan pangan hewani terutamanya. Contohnya adalah daging. Daging akan busuk ketika ada proses autolisis. Akibatnya dia akan mudah rusak bila disimpan dalam suhu kamar. Jadi bila hewan ternak itu terpotong, maka akan terjadi penghentian sirkulasi darah yang membawa oksigen ke jaringan otot atau daging. Nah, hal ini akan membatasi terjadinya metabolisme aerobik. Nah, lama-kelamaan dagingnya akan terjadi penurunan pH. Kemudian jumlah ATP-nya menipis, dagingnya menjadi keras, yang kita sebut dengan rigor mortis. Kemudian dagingnya lama-lama menjadi lunak dan akan terjadi proses autolisis. Nah, di mata kuliah teknologi pangan ini nanti kita akan belajar tentang metode-metode pengolahan dan pengawetan pangan. Yang pertama adalah metode pendinginan, merupakan metode menyimpan bahan pangan di atas suhu pembekuan, yaitu antara minus 2 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu pengeringan. Pengeringan merupakan suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandungnya melalui penggunaan energi panas. Kemudian ada lagi kita nanti juga belajar tentang pengemasan. Pengemasan ini merupakan bagian dari suatu pengolahan makanan yang berfungsi untuk mengawetkan makanan, mencegah kerusakan, mekanis juga merubah kadar air. Nanti kita belajar jenis plastik untuk pengemasan. Kemudian yang keempat, pengalengan. Pengalengan merupakan suatu cara mengawetkan bahan pangan yang dipak secara hermetis. Apa itu hermetis? Yaitu kedap udara, air, mikroba, dan benda-benda asing lainnya dalam wadah, kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh suatu mikroba, patogen, dan mikroba pembusuk. Kemudian yang kelima, penggunaan bahan kimia. Bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba serta memberikan rasa yang sedap
manis ataupun memberikan pewarna. Contoh dari bahan kimianya misalnya dari menggunakan cuka, asam asetat, antioksidan yang biasanya kalian temukan di bungkus-bungkus atau di label makanan. Silahkan dibaca bagian ingredients-nya. Kemudian yang keenam, menggunakan pemanasan. Ini ada macam-macam. Bisa menggunakan blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Pada prinsipnya adalah memanaskan bahan pangan sehingga mikroba perusaknya menjadi mati atau kita hambat pertumbuhannya. Kemudian yang ketujuh itu fermentasi. Ini bukan hanya berfungsi sebagai pengawet tapi juga untuk berkhasiat bagi kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan radiasi, menggunakan aplikasi radiasi energi pada suatu bahan pangan. Bisa menggunakan sinar alfa, beta, dan juga menggunakan sinar gamma. Nah, untuk minggu ini, karena ini kan ilmu teknologi pangan ini sebenarnya dua SKS praktikum ya. Jadi karena praktikumnya masih di akhir semester setelah UAS, tapi kita mulai mencicil untuk melakukan praktikum secara online supaya nanti di akhir karena hanya 5 minggu nanti tidak padat praktikumnya ya. Jadi untuk minggu ini kita ada pengenalan alat teknologi pangan. Jadi nanti silahkan sebutkan alat-alatnya apa, serta fungsi alatnya, dan juga sertakan fotonya. Bisa ditulis tangan, bisa diketik ya. Kemudian nanti silahkan dikumpulkan menggunakan metode e-learning yang sudah disiapkan dari kampus. Nah, untuk pembagiannya ini berdasarkan absensi. Yang pertama adalah alat-alat untuk pendinginan. Nah, ini silahkan nanti kira-kira kalau kita untuk mengawetkan pangan pada suhu rendah perlu alat apa aja. Kemudian alat-alat pengeringan untuk mengeringkan produk bisa menggunakan drum drying, freeze drying, nanti silahkan dicari. Yang ketiga adalah alat-alat untuk mengemas, mulai dari sealer, vakum, dan sebagainya silahkan dicari. Yang keempat adalah alat-alat untuk pengalengan. Bisa menggunakan pengalengan tradisional atau menggunakan pengalengan yang sudah komersial. Nanti silahkan dicari jenis alat-alatnya. Yang kelima adalah alat untuk penggunaan bahan kimia. Bahan kimia di sini adalah bahan kimia atau penggunaan bahan kimia yang berhubungan dengan pengawetan pangan. Misalnya ada penggaraman, kemudian nanti untuk proses pengawetan yang lainnya. Nah, itu alatnya apa saja. Kemudian yang keenam, alat-alat untuk pemanasan. Nah, ini bisa menggunakan metode macam-macam ya. Bisa menggunakan uap, kemudian sterilisasi sederhana atau yang menggunakan alat yang sudah bagus seperti autoclave dan sebagainya. Nanti silakan dicari. Kemudian alat-alat fermentasi untuk melakukan fermentasi. Bisa ada tong fermentor, kemudian ada tabung-tabungnya, silahkan dicari nanti alat-alatnya ya. Kemudian yang ke-8 adalah alat-alat untuk radiasi, yaitu alat-alat yang digunakan untuk proses pengawetan pangan menggunakan radiasi. Dan ke-9 adalah alat-alat untuk baking dan frying. Ini bisa menggunakan baking yang di tingkat UMKM atau bisa menggunakan juga sampai ke alat-alat pabrik yang digunakan untuk baking dan menggunakan metode frying mulai dari shallow frying sampai ke deep drying. Nah, untuk materi hari ini sekian dulu. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa menghubungi saya lewat WA di jam kantor. Dan kalau dirasa materi ini masih ada yang bingung dan butuh diskusi menggunakan video conference, silahkan nanti penanggung jawab mata kuliah ITP untuk menghubungi saya dan kita bisa lakukan diskusi menggunakan video conference. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.